Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 192, Kecemburuan Hailey. Russell adalah seorang pengusaha yang cerdik yang telah berkecimpung di masyarakat selama bertahun-tahun, jadi ia pikir akan mudah baginya untuk berurusan dengan seorang berandalan seperti Jordan. Faktanya, Victoria tidak tahu bahwa Russell telah menjadikan mahasiswi cantik lainnya sebagai simpanannya setelah meninggalkannya karena tidak tahan dengan kesendirian. Mahasiswa itu saat itu sudah punya pacar, jadi Russell yang berpengalaman mengajaknya berkencan. Hanya dengan beberapa patah kata, pemuda dari keluarga biasa itu langsung menangis. Ia berinisiatif untuk menyerah pada gadis itu. Oleh karena itu, menurut pendapat Russell, Jordan akan segera mulai meragukan kehidupan setelah diserang olehnya, sama seperti pemuda itu. Namun sekarang, skenarionya justru sebaliknya. Victoria melompat kegirangan ketika mereka mencapai kolam renang, dan dia melihat ke depannya dengan terkejut. Wah, desain kolamnya cantik sekali. Warna airnya sama dengan warna laut. Keren banget efek visualnya. Itu mudah. Kalau kamu mau melihat laut dari atas kapal pesiar, kita bisa bawa kapal pesiar itu ke pulau dan mengembalikannya ke orang penting itu sebelum naik pesawat pulang, kata Jordan sambil tersenyum. Victoria segera melepas sepatu hak tingginya dan berjalan menaiki tangga batu dengan senyum bahagia di wajahnya. Jordan, maukah kamu mengambil fotoku dari belakang? Tentu. Jordan mengeluarkan teleponnya dan mengambil gambar punggung Victoria. Victoria menyibakkan rambut panjangnya yang indah ke samping dan memegang rok panjangnya dengan kedua tangan, memperlihatkan kakinya yang jenjang dan indah. Sosoknya yang menawan dan punggungnya yang samar membuat Jordan dan Russell terpesona. Victoria. Russell menyaksikan dengan kagum saat Victoria berpose di depan kamera, dan dia tidak bisa menahan diri untuk menelan ludahnya. Ia teringat 3 tahun saat Victoria kembali menjadi miliknya. Namun, selama 3 tahun itu, Victoria benar-benar seperti gadis kecil yang kehilangan sifat feminin dewasa yang dimilikinya sekarang. Aku harus mendapatkannya kembali. Victoria milikku. Russell bersumpah diam-diam. Saat itu, Jordan dan Russell bukan satu-satunya yang menatap Victoria. Para turis dan penonton di tepi sungai juga menatapnya. Beberapa bahkan mengambil teropongnya. Ya Tuhan, ada seorang wanita muda yang sangat cantik datang ke dek, dan ada seorang pria yang mengambil fotonya. Seorang pria tua berdiri di belakang mereka. Dia mungkin ayahnya. Sungguh keluarga yang kaya. Berikan aku teropongnya. Biar aku lihat juga. Tak lama kemudian terjadi keributan di tepi sungai. Cepat, lihat, suami bangsa ada di sini. Bukankah itu keturunan orang kaya, Tuan Kuil? Dia juga ada di sini. Mengapa semua keturunan orang kaya ada di sini? Haha, tampaknya keturunan terkaya bukanlah mereka, melainkan pemuda di kapal pesiar itu. Lihat, mereka semua memotret kapal pesiar itu, penuh rasa iri. Kemunculan tiba-tiba superiah mewah di New York memang telah menarik banyak keturunan dan ahli waris yang kaya raya. Saat ini, Hailey yang berada di Jade Villa juga melihat kapal pesiar itu dalam foto yang diunggah orang lain di Instagram. Wah, Caiden, kemari dan lihatlah ini. Kapal pesiar super pertama di dunia, yang bernilai hampir $1 miliar, telah muncul di Sungai Hudson. Menakjubkan. Cepat bawa aku untuk melihatnya. Hailey adalah wanita yang materialistis, dan sekarang setelah kapal pesiar paling mewah di dunia muncul di kota New York, dia pasti ingin pergi ke sana untuk melihatnya secara langsung karena dia tidak punya kegiatan lain untuk dilakukan di rumah. Benarkah? Caiden melirik dan langsung tertarik. Bukankah kapal pesiar itu milik Bill Gates? Apakah dia ada di New York? Hailey bertanya, Caiden, apakah keluarga Huxley berteman dengan Bill Gates? Caiden berkata dengan senyum canggung, bagaimana kita bisa memiliki kesempatan untuk mengenal Gates? Hailey sedikit kecewa, tetapi dia tidak terkejut. Cepat bawa aku ke sana. Aku ingin melihatnya. Caiden menganggukkan kepalanya tanda setuju dan berkata, baiklah, aku akan memanggil pengawal dan menyuruhnya datang menjemput kita. Hailey berkata dengan bersemangat, untuk apa? Kita hanya jalan-jalan ke Sungai Hudson. Kekasih selebritimu itu tidak akan punya penggemar gila, tenang saja. Sejak Caiden ditebas oleh penggemar magi di pesta pernikahannya, dia selalu membawa pengawalnya kemanapun dia pergi. Bahkan, dia selalu bermimpi buruk terbunuh. Balas dendam Jordan sebelumnya telah membuat Caiden merasa sangat kesal. Baiklah. Caiden tidak punya pilihan selain mengantar Hailey ke sana meskipun tangannya terluka. Di atas kapal pesiar Aqua di Sungai Hudson. Russell tercengang selama beberapa menit dan akhirnya tidak dapat menahan diri untuk berkata, apakah kita masih akan makan malam atau tidak? Jika kamu sangat suka mengambil foto, mari kita bertemu lain hari. Victoria buru-buru memakai sepatunya dan berkata, maaf, saya tidak bisa menahan diri dan ingin mengambil lebih banyak foto karena tempat ini terlalu indah. Victoria menatap Jordan.
Jordan mengangguk dan membawa mereka ke restoran di lantai bawah. Restoran itu juga sangat mewah, dan pemandangan indah Sungai Hudson masih bisa dilihat melalui jendela. Begitu mereka duduk, seorang pelayan datang sambil membawa menu dan bertanya, "Tuan, Nyonya, apakah ada yang Anda butuhkan?" Russell tidak memesan dan malah bertanya, "Apakah kalian dipekerjakan oleh pemilik kapal pesiar ini?" Pelayan itu mengangguk sambil tersenyum dan menjawab, "Ya." Russell terus bertanya, "Mengapa dia tidak ada di sini hari ini?" Mereka tahu bahwa Russell sedang mencoba mencari tahu bagaimana Jordan mendapatkan kapal pesiar ini melalui pelayan. Ia mengira bahwa pemilik kapal awalnya berencana membawa kapal pesiar itu, dan Jordan hanya menyuap awak kapalnya. Kalau tidak, seorang kurir pengantar barang tidak akan pernah mampu menyewa Aqua untuk satu malam saja meskipun ia bekerja sebagai kurir pengantar barang seumur hidupnya. Pelayan itu menjawab, dia sedang bepergian dengan putrinya, dan dia memutuskan untuk tidak ikut karena dia takut mengganggu acara kumpul-kumpul Tuan Stele dengan teman-temannya. Setelah berkata demikian, pelayan itu menoleh lagi ke arah Jordan, namun, Tuan Gates meminta saya untuk menyampaikan kepada Anda bahwa dia dan putrinya sangat ingin bertemu dengan Anda. Russell cukup terkejut mendengarnya. Apakah Yordania benar-benar bernilai seperti itu? Russell merasa bingung dan sangat tidak nyaman karena ia merasa telah melewati Rubicon. Ia baru saja memesan beberapa hidangan acak. Setelah beberapa saat, pelayan mengisi gelas mereka dengan anggur dan membiarkan mereka bernapas sejenak. Jordan kemudian mengambil gelas anggurnya dan menatap Russell. "Tuan Miller, terima kasih telah membantu Victoria, dan saya akan menyelesaikan konflik dengan keluarga Huxley. Berikut ini adalah ucapan selamat dari saya untuk Anda." Namun, Russell tampak malu dan tidak mengangkat gelasnya.